Channel aku. Jadi hari ini aku mau merampok di Brookhaven bareng teman aku. Bentar ya. Oke, jadi kita mau ke rumah nomor 11. Oh ya, seperti biasa kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa absen di komen. Oke, langsung aja yuk ke rumah nomor 11. Tinggal aja tuh anak. Siapin barang dulu. Oh ini, oke. Ada orangnya kah? Enggak dikunci. Bagus lah nih. Oke, yuk langsung aja kita. Setelah pembakaran mutasi Legend Kunto Arif Wibowo yang hanya berselang sehari pasca diminta menduduki jabatan baru, membuat publik bertanya-tanya. Meski TNI sudah menegaskan tidak ada unsur politik di balik pembatalan mutasi anak mantan Wapres Tri Sutrisno ini, tapi benarkah? Kita akan bahas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, langsung aja. Mana nih anak? Brigjen Purnawirawan TB Hasanuddin sudah hadir di studio. Selamat pagi, Kang TB. Selamat pagi. Kemudian ada juga yang hadir di studio, Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Iya, woi. Mas Adi, selamat pagi, Mas. Baik, siap. Dan hadir juga melalui sambungan daring, saudara, ada Soleman Bepoto, Kabais TNI 2011-2013. Selamat pagi, Pak Soleman. Selamat pagi. Yuk naik atas. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Soleman dengan Sorry. Banyak orang ya. Banyak orang benar. Oke lah, kita tahu ini suatu hal yang sangat lumrah terjadi di tubuh TNI, rotasi dan segala macam. Tapi anak itu anaknya siapa, ini anaknya siapa, dan dalam momentum seperti apa gitu ya. Nah, kalau Pak Soleman sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Jadi ini buktinya bahwa TNI juga tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Sama dan ini sudah bukti yang paling jelas bahwa TNI sedang tidak baik-baik saja. Kita bukan melihat siapa yang digeser, tetapi sistemnya. Oke, kita mau artinya telepon. ada sistem yang tidak main di sini. Yang disampaikan tadi pembukaan Kadispen, TNI itu ada yang namanya Wanjakti. Jadi kalau sudah lewati Wanjakti itu sudah pasti, tidak mungkin tidak pasti itu. Nah, lalu yang kedua, kalau kita bisa lihat di sini, itu tidak hanya berdiri sendiri, ada angkatan laut yang dipindahkan, dipensiunkan menjadi angkatan darat. Itu Kababinkum, Kertobentoro, tiba-tiba jadi angkatan darat. Lalu yang ketiga, dalam surat keputusan itu, biasanya surat keputusan itu tidak ditembuskan kepada yang bersangkutan. Sekarang ditembuskan kepada yang bersangkutan hanya 6, 8 atau berapa itu. Kenapa tidak semua? Artinya ini memang tidak baik-baik saja ini. Susah ayah. Iya, susah banget. Ini kalau saya Bentar. Nah, ini Pak Sanuri nanti bisa menjelaskan. Yang bawa itu dibiarin aja. Mana. Sini. Letakkan. Halo, apa kabar? Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Anda semua bersama saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, apa yang Anda prediksi soal Presiden Jokowi pasca lengser itu mulai terbukti sendiri yang sedikit meleset karena tampaknya sekali bahwa Iyalah. makin lama makin seru nih perseteruan antara Hercules dengan para Purnawirawan dan termasuk juga perseteruan antara Hercules versus KDM Kang Deddy Mulyadi. Ini memang menjadi
yang di sini sepertinya menambah terus Ini gimana? di media massa dan media sosial. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya ini memang menjadi pertanyaan kita. Saya sebagai orang yang bidang sebagai akademisi hukum, ya melihat fenomena ini dari perspektif ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Saya tidak memiliki penilaian, tidak memiliki pendapat tentang apakah ini salah atau benar, tapi membentangkan atau bacaan apa yang terjadi dalam kasus Hercules akhir-akhir ini. Nah, mengapa Hercules ini menjadi viral hari ini, viral kembali? Ya memang dia orang yang sudah viral, orang yang dikenal ya dari zaman dulu ya. Hercules ini dikenal oleh banyak orang, dikenal secara nasional. Nah, mengapa sekarang menjadi viral kembali? Karena Hercules terlibat seperti pasang badan terhadap pasangan presiden. Gitu. Nah, jadi ketika ada yang dianggap sebagai mengganggu dalam tanda kutip atau menyerang dalam tanda kutip Prabowo atau Gibran, Hercules pasang badan untuk membela Prabowo dan Gibran. Nah, termasuk juga Hercules dikait-kaitkan dengan organisasi masyarakatnya yang kemudian dituding oleh beberapa orang sebagai ormas yang melakukan sejumlah tindakan yang tidak benar ya di dalam masyarakat. Nah, dalam hal melayang ya lo. itu sah-sah saja ya sebagai ormas. Kalau memang ternyata ormas Ini melayang guys. melakukan tindakan Digendong. berbuat itu harus ditindak, dan itu pernyataan Hercules sendiri. Jadi dia katanya sudah menelpon Kapolri. Ormas yang melakukan tindakan yang melakukan tindak pidana silakan tindak, dia tidak akan membela. Nah, itu yang dikatakan oleh Hercules di dalam wawancaranya dengan media-media. Lalu kemudian bahwa Hercules kemudian mendirikan organisasi masyarakat yang bernama GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Baru, yaitu pun juga sah-sah saja, dijamin oleh konstitusi. Tapi ingat, saya seperti video saya sebelumnya, saya menyatakan bahwa pendirian ormas itu sesuai dengan undang-undang ormas Mana sih? perwujudan Udah kasih di mana? demokrasi. Tetapi ketika ormas melakukan suatu perbuatan yang itu berkaitan Kak mana nih? Partai politik saja. Kalau tindakan melawan hukum yang dilakukan itu adalah untuk dalam nama partai politik, maka itu dapat menjadi alasan untuk dibubarkannya partai politik kali ormas. Nah, kalau gerakan rakyat Indonesia Baru berkaitan atau merupakan hubungan linearitas dengan partai politik tertentu, misalnya dekat dengan Prabowo, ya itu pun juga sah-sah. Sejak zaman Orde Lama, partai politik itu punya organisasi masyarakat yang merupakan sayap dari partai politik. Dan hari ini semua partai politik punya organisasi sayap. Ya sah-sah saja kalau mereka memiliki kekuatan, memiliki hubungan kedekatan dengan partai politik tertentu, mendukung partai politik tertentu, kemudian atau misalnya menjadi partai politik tertentu menjaring masa untuk partai politik tertentu atau calon kepala daerah tertentu. Ya sah-sah saja. Nah, artinya itu batasannya. Ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, mereka harus siap ditindak. Nah, ini terkait dengan. Tapi yang sedang viral hari ini adalah pernyataan Hercules tentang salah seorang Jenderal Purnawirawan, yaitu Pak Suyoto, yang kemudian menurut beberapa orang itu memancing kemarahan beberapa orang Jenderal Purnawirawan yang lain, termasuk dalam hal ini kemudian adalah kemarahan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dan ini menimbulkan perseteruan lagi adu argumen di media-media. Nah, menurut saya yang dari perspektif hukum ini yang pertanyaan yang ingin dijawab. Pertama, apakah adu mulut cekcok silang pendapat antara Suyoto dengan Hercules, kemudian antara Jenderal Gatot dengan Hercules, Kena dibang, kita dibang yuk. hukum, khususnya hukum pidana, itu semua pertanyaan yang kita jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Hercules sedemikian menjadi fenomena dan menjadi viral ya? Merampok pintar. Padahal Hercules itu kita semua tahu dia bukan seorang prajurit, dia bukan seorang jenderal, tapi dia hanya seorang ketua ormas. Mengapa kemudian Hercules ini menjadi demikian menjadi perhatian media, menjadi perhatian masyarakat di media massa maupun di media sosial? Nah, pertama, 자, 스네이크.
terjadi silang pendapat atau pemberantasan Mantap. Jenderal Tioso dengan Hercules. Yang pertama yang terkait dengan pernyataan Tioso tentang ormas. Makanya ada ormas yang hari ini berseragam atribut seperti militer. Sebaiknya itu ditertibkan, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Sampai di sini menurut saya sah-sah saja ya pernyataan Jenderal Tioso, sah-sah saja. Tidak harus jenderal pun untuk membuat pernyataan seperti itu, sah-sah saja. Biasa saja pernyataan itu. Termasuk kemudian kalau misalnya dikait-kaitkan oleh Hercules adanya pernyataan bahwa ada keikutsertaan misalnya Tanah antara dulu ya. Tioso dengan pernyataan jumlah purnawirawan yang meminta Gibran Rakabuming Raka untuk diberhentikan dari jabatan sebagai presiden, ya sebatas wacana, ya sah-sah saja, ini demokrasi. Bahwa itu kemudian tidak sesuai dengan undang-undang dasar, bahwa kemudian itu sulit diwujudkan, itu tergantung bagaimana aparat yang berwenang dalam hal ini, yaitu adalah perangkat negara dalam hal ini hakim konstitusi, kemudian MPR atau DPR dalam menghasilkan hukum. Silakan sah-sah saja. Ini perbedaan pendapat. Nah, lalu kemudian bagaimana tanggapan seorang Hercules atas mengomentari tanggapan seorang Tioso seperti itu? Ya, lalu dengan pernyataan seperti itu, ya dengan pernyataan misalnya sudah bau tanah, ya itu adalah reaksi spontan saya kira dari seorang Hercules menanggapi itu karena merasa ormasnya merasa diserang gitu kan, merasa kemudian orang yang dia dukung dalam hal ini juga diserang gitu. Jadi itu pernyataan yang spontan saya kira, dan itu lebih merespon pertanyaan atas wartawan saat kita berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, lalu apakah itu termasuk sebagai bagian dari penghinaan? Dijelaskan bahwa di dalam KUHP itu ada 3 jenis penghinaan. Yang pertama itu adalah pasal 310 yaitu penghinaan biasa, yaitu menuduh orang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut dengan maksud untuk menjatuhkan kehormatan itu dengan cara agar diketahui oleh orang. Nah, ini pasal 30. Kemudian kalau tuduhan itu tidak benar, dia masuk ke pasal 311. Itu 310 dan 311. Lalu kemudian ada pasal 315 yaitu penghinaan ringan. Jadi pernyataan seperti bau tanah itu bisa saja masuk sebagai pasal penghinaan ringan, karena itu penghinaan ringan yang dimaksud dalam KUHP itu adalah pernyataan menghina sekedarnya, bukan menuduhkan orang melakukan sesuatu. Misalnya ngatain orang jelek, ngatain orang misalnya kamu seperti tur, kamu seperti maling, kamu seperti koruptor. Benar. Itu sebetulnya juga merendahkan, tetapi bersifat penghinaan ringan. Mana sih? Merupakan tindak pidana ringan dan itu bergantung kepada si korbannya. Apakah korbannya merasa Ini itu dari bentuk penghinaan atau tidak? Maka Ini itu kah? menjadi delik aduan. Jadi 30, 13 dan 315 ini semua adalah delik aduan, tergantung kepada orang yang tinggal merasa sendiri. terhina. Apakah pernyataan itu membuat dia merasa terhina atau tidak? Nah, tergantung sekarang Mana sih? apakah Mana? merasa terhina dengan pernyataan itu. Tapi ini sebetulnya masalahnya kan Hercules sudah minta maaf kepada Pak Tioso. Nah, kemudian apakah Tioso memaafkan atau tidak itu terpulang kepada Pak Tioso. Tapi kalau itu misalnya mau dianggap sebagai penghinaan menghina dirinya, tapi itu bisa masuk ke dalam pasal 315. Lalu kemudian rupanya Pak Gatot itu justru tersinggung dengan pernyataan Hercules. Nah, ingat ini adalah korbannya adalah orang yang bersangkutan, jadi tidak bisa orang lain. Nah, bahwa kemudian Pak Gatot merasa itu menyinggung Terus mana? institusi tentara, itu kan persoalan kembali pada sertifikat dalam diri Pak Gatot. Tapi secara legal standing, karena ini adalah delik aduan, Pak Gatot tidak berhak, tidak berwenang untuk merasa sebagai korban dalam apa yang disampaikan oleh Gimana ngambilnya? Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan Pak Gatot terhadap Hercules yang menyatakan Hercules preman, kemudian menyatakan Hercules, saya tahu Hercules bagaimana, itu kan banyak direkam di media-media yang YouTube, banyak pernyataan Pak Gatot yang menurut saya pernyataan Pak Gatot pun Sama. masih Sama nggak bisa diambil. karena untuk disebut sebagai tindak pidana tadi dalam 30 itu harus jelas tuduhan, ada tuduhan itu harus konkret. Ya misalnya sekedar kamu misalnya pernah saya menuduh orang, saya bilang Udah lah guys, ini durasinya udah panjang. Oke, jadi aku sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. tidak konkret tuduhannya. Jadi tuduhan yang disebut dalam pasal